Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar cuy? Hai guys, di video kali ini gue bakalan nge-review salah satu mobil yang sebenarnya udah pernah gue review di dalam channel YouTube gue. Pasti kalian tahu mobilnya mobilnya siapa. Tapi gue mau memperjelas lagi karena banyak modifikasi yang sudah dilakukan oleh ownernya. Mobilnya apa? Yaitu Calya Dede Azril. Oke, Bang Iwan, kita ketemu lagi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai guys, kali ini kita ngebahas tentang mobil Dede Azril lagi nih, Bang ya. Iya, betul. Jadi lama banget kita baru ketemu lagi. nah, itu dia. Sekalinya ketemu udah berubah jauh banget. Oke, Bang Irwan, kita bakal kupas tuntas lagi nih ya modifikasi yang udah lu rubah dari sebelum sampai sesudah saat ini ya. Oke. Hai guys, jadi buat kalian sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu, di-like dulu, di-share dulu ke teman-teman, siapa tahu informasi tentang video ini bermanfaat. Oke guys, lanjut. Oke, Bang Iwan. Oke, Bang. Gue mau nanya tentang eksterior dulu deh ya. Siap. Basicnya kan udah dijelasin, basic mobilnya udah ada di video sebelumnya. Jadi kalau lu mau lihat video sebelum seperti ini, langsung aja diklik link di atas. Itu nanti ada informasi tentang review pertama lah ya, Bang. Betul, ya. iya. Sebelum seperti ini guys. Oke, Bang Irwan, kita bahas tentang eksterior dulu. Yang paling kelihatan nih menurut lu akhirnya berubah dari modifikasi pertama tuh apa, Bang? Satu, rasa bosen ya. Bener sih, bener. Waktu konsep pertama ya menurut gua udah oke. Nah, gua ya namanya kita modifikasi nggak ada puasnya. Betul. Lanjut terus nyari berkembang. inspirasi ya, Iya, berkembang. bener. Ya akhirnya gua ketemulah konsep yang sekarang kayak gini. Mm-mm. Yang sekarang ini yang gua rubah dari sektor depan ya, paling dari headlamp. Headlamp. Sebelumnya gua pakai Proji, sekarang gua pakai yang benar. facelift punyanya. Facelift. Biar lebih simpel aja. Biar lebih clean lah ya, kelihatan clean. lebih rapih gitu ya. Dan Oke, terus untuk body kit ada perubahan dari yang kalau pertama? body kit dari samping, depan, belakang masih sama. Masih sama, Cuman cuma perubahan wet body. Oh, lebih lebar guys. Lebih lebar. Oh, lebih lebar. Karena gua sekarang pakai pelek yang lebarnya 10-11 dan ring 18. Ring 18. Oke, nanti kita kulik ya peleknya, profilnya apa, bannya apa. Oke. Dari depan udah kelihatan banget, di headlampnya baru, terus yang pasti lebih ceper. Nanti kita kulik lagi. Terus roof box ya, Bang ya. Siap. Kemarin lu kalau nggak salah pakai Autorec. Sebelumnya gue pakai Autorec tipe limitless, sekarang gue pakai Tule. Nah, ini yang racun sebenarnya. Jadi yang bikin mobil gantengnya maksimal tuh sebenarnya kondenya. Kondenya betul. Oke, Bang, di Tule sendiri lu pakai spek ya tipe apa, terus harganya berapa kalau bisa dibisik-bisik? Kalau Tule gue pakai sekarang yang tipe XT Motion Alvin. Untuk budget gue kemarin ngambil yang second dari teman jual. Oke. Gue tuh kemarin ngangkut di harga 15 juta. 15 juta udah sama relnya atau belum? Oh, belum. Itu rockboxnya aja. Oh, rockboxnya Dia kalau di kisaran harga baru sekitar 23-an. 23 jutaan. Oke guys, tuh kisi-kisi buat kalian yang mau pasang konde juga tapi ganteng gitu ya. Betul. Konde ya Jumawa lah ya. Di angka segitu guys. Oke, langsung kita untuk eksterior ada lagi, Bang? Gak ada ya? Exterior paling ini, cutting stiker. Oh iya bener, yang paling kelihatan banget di cutting stikernya nih. Ini kita boleh kulik nih, ini kenapa akhirnya cutting stiker yang begitu asik lah ya. Agak kelihatan simpel juga sih. Itu nempel di mobil lu? Itu satu dari brand audio gua, dari Ground Zero sendiri gua di apa disebutnya ya? Endorse kali support ya. Support ya? ya, Di support Oke. untuk masang cutting stiker. Oke, berarti supportnya langsung dari Ground Zero Indonesia? Betul. Ground Zero Indonesia. Karena jadi gua pakai produk audio full. dari full Ground Zero. Full Ground Zero. Audionya kayak gimana nanti kisi-kisinya kita kasih tahu guys. Tuh, jadi pokoknya jangan sampai di skip. Budayain nonton video tuh dari depan sampai belakang gitu guys. Oke, kita langsung ke samping kali ya. Ya. Oke, Bang Iwan, kita langsung bahas tentang kisi-kisi samping mobil nih ya. Ini kayaknya jumawa banget nih ya. Yang paling jumawa sih dari pelek sih sebenarnya. Oke, Bang Iwan, bisa dijelasin gak nih? Ini peleknya pakai apa, profil peleknya gimana sama profil bannya? Biar teman-teman tahu juga nih. Oke, di sini gue pakai pelek Linea Estalato ring 18, lebarnya 1110. 1110. Untuk profil bannya depan 20540, belakang 21540. 21540. Dan ini fitmentnya udah asik banget karena udah chamber ya. Terus lagi gue suka ini fitmentnya udah lips to fender.
Fender Tulips. Iya, Fender Tulips terbalik. Sudah Fender Tulips. Ini asik banget sih. Sebelumnya gua kan statik main. Nah, ini sekarang dia. gua mainnya budget. Budget. Oke. Gua masang Airsus, Airgain 2 titik. Mhm. Sebelumnya gua garap Airsus dulu. Airsus dulu. Lalu oke. gua kemudian nyari pelek, Mhm. lalu baru gua bikin wet body. Oke, jadi bisa dibilang stepnya pas lah ya. Pas, Jadi kita fitmentnya nggak ngerubah-rubah. Betul. Jadi kita nggak kerja 2 kali. Iya, karena kalau lu biasanya kasusnya kalau kita ngerapihin kaki-kaki, kalau lu beli pelek dulu baru lu pasang Airsus, yang ada banyak berubah Betul, ya. Bang. Banyak perubahan. Akhirnya di sini lu pasang Airsus. Airsus, gua terus dari pelek, nah terus emang gua main chamber, di fitting dulu kaki-kaki semua, baru bikin wet body, disesuaikan fitmentnya. Untuk Airsusnya sendiri lu pakai apa nih, Bang? Pakai Airgain 2 Airgain, titik. 2 titik. Nah, kisi-kisi Airsus nih. Ini berapa duit, Bang? Kisaran aja, sampai kepasang lah pokoknya. Betul. Kemarin gua masang di Akasia 2 di letak Jati Bening, itu gua kena harga 20 juta. 20 juta dari dari bahan sampai jadilah ya, sampai nempel lah ya. Sama ada asuransinya, garansi 2 tahun. Nah, itu sih. Karena kan Airsus itu kan banyak yang nanya, "Bang, kok balon bisa nahan mobil ntar pecah nggak bagaimana?" Semua kan udah dihitung, udah perhitungkan. Jadi nggak semudah itu pecah sih Betul, sebenarnya. makanya dengan harga segitu nggak mungkin dong balon begitu pakai langsung pecah atau iya. gimana gitu. Apalagi asuransi tadi kan. Betul. Gitu guys. Nah, oke Bang, dari samping ini kelihatan banget Airsusnya. Terus dari pintu pilar kedua, ini ada apa dengan pilar kedua kok ditutup? Ini gua sekarang sih langsung ke dalam kita, makanya sengaja kaca gua tutup. Yang bagian kedua itu dalamnya udah nggak ada bangku. Loh, terus gimana? Lost bug apa gimana? Maksudnya gimana nih nggak ada bangku? Itu gua custom audio. Oke, berarti audionya udah nggak di bagasi doang, tapi sampai pintu kedua. udah mulai Berarti udah mulai mendekat saya. Berarti bentar lagi ini bakal jadi 2 pintu. Ini ditutup. Enggak, karena ini dibuka untuk sound audio juga, guys. Dari samping itu aja langsung kita lihat belakangnya, ini yang paling memukau menurut gua sih ya, Bang ya. Karena lumayan lah. Oke, lanjut. Hai guys, sekarang kita kupas tuntas tentang belakangnya. Soalnya ini mobil yang spesial sebenarnya belakangnya sih. Betul. Karena fokus modifikasi dari Bang Iwan ini sebenarnya ke arah sound. Betul, yes. Oke. Karena kemarin sebenarnya kan udah bisa dibilang lumayan juga tuh Bang sebelum ini ya, Yang di sebelum channel ini. Abang ya? Iya, yang video sebelum ini nih. Itu udah lumayan menurut gua. Nah, akhirnya dirubah lagi. Ini apa yang akhirnya menginspirasi lu? Gua rombak lagi dah, gua pengen begini pengen gitu. Itu gimana, Bang? Gue sih salah satunya kena korban racun sih. Racun komunitas. Jadi Yes, betul. kalau lu main ke komunitas kuat-kuat iman sama dompet sih. Oke, pertama racun Bang ya. Ya. Akhirnya kenapa lu pilih Ground Zero? Satu ya, karena gue di sini bangun audio karena emang buat main kontes gitu. Jadi gue sebelumnya bangun audio emang Kebutuhan pribadi. pribadi di perjalanan untuk di dalam ya kan. Iya. Entertainment lah ya. Dan cuman gue rasa sih kentang banget kurang gitu kan. Benar. Ya kan. Dan gue nanya-nanya sharing ke teman, ibaratnya biar gue nggak kecemplung nih gimana. Nggak usah malu bertanya. Iya, gitu sesat di jalan. Bener. Harus nanya sih bener. Iya. Bang. Oke, terus akhirnya lu nanya sama juga teman yang pakai Ground Zero juga. Jadi gitu. sebelumnya lu udah dapat referensi. Temen lu udah pakai awalnya udah pakai Ground Zero. Yes. Terus lu lihat kualitasnya. Suaranya emang mantul ya kan. Cuman ya tahu sendiri. Iya. Ada barang, ada kualitas. Iya, ada kualitas, ada harga. Iya betul. bener. Apalagi ini dari Jerman. Jerman punya. Aduh. Oke Bang, sekarang kita pretelin dikit-dikit kali ya. Dari profil apa aja yang lu pakai, speknya kayak apa aja nih Bang. Oke, dari sub dulu deh. Oke, di sini gue pakai subwoofer dari Ground Zero 12 in. 12 in. Terus gue pakai mid bass 8 in. 8 in. 4 Ada berapa piece. tuh? 4 piece. Oke. Kita bicara belakang dulu ya. Oke, kita hajar belakang dulu aja. Dan terus sama Twitter. Gue pakai Horn model gadgetnya juga 2 piece di belakang. Terus untuk power gue pakai Ground Zero semua. Jadi full Ground Zero. Di sini gue pakai power sekitar ada 6 Nama kita tower. 6 power. Oh, 6 power. 2 monoblock, 2 prosesor. Oke, berarti ini udah ada double prosesor, 2 monoblock juga. 2 monoblock. Jadi gua satu monoblock ngangkat satu sub. Terus gua prosesor pakai Crescendo yang 8 channel, 2 piece. Oke. Terus ya selebihnya kayak kosmetik aja sih, lampu Pemanis lah ya. Pemanis. Tapi lampu-lampu pemanisnya ini nyambung sih kalau menurut gua, karena emang karakter lu di biru sih sebenarnya. Jadi kalau lihat kali ya,
yang udah gemuk di jalan, Demplon. demplon, interiornya biru, udah tegor aja Bang Irwan gitu, lu buka kaca Bang Irwan gitu. Oke Bang, untuk kisi-kisi sapnya dulu deh, bisa nyebutin harga nggak nih? Kalau di sub yang gue pakai ini tipenya di harga sekitar sekarang ya, di harga 9.800.000 kalau nggak salah. 9.800.000 untuk satu. Untuk satu Berarti piece. sekarang lu pakai dua. Pakai 2. Ya tinggal dikali dua Dikali aja. dua aja. Terus yang lain-lainnya? Kalau untuk mid bass itu kena 1 per piece ya dia Per mainnya. Per piece itu di harga 2.500.000. 2.500.000 Yes. untuk satunya. Berarti lu udah pakai 4. Enggak 4 sih sebenarnya, ada lagi di pintu. Ada lagi. Jadi ya kayak kosmetik tambahan nih, kayak monitor segala macam, pemanis. 5 in, laser, laser terus segala custom macam. bawa ini. Nanti kita bicarakan total keseluruhan audionya aja Ya, gitu ya. betul. Jadi kita bahas tentang speknya dulu aja, Bang. Betul. Nah, untuk total gua rasa sih ini mobil berat banget, Bang. Kalau berat mah kalau pasti ya. Untung bangkunya udah dipotong jadi 2 doang. Kalau bangkunya masih 7, nggak mungkin sih sebenarnya. Tambah berat. Oke, tapi untuk di spek sound system yang seperti ini sekarang, lu udah terjun ke dunia kontes kah, atau sebenarnya udah alhamdulillah udah bawa beberapa piala atau gimana nih, Bang? Di sini gue udah ngikut beberapa kontes, terutama dari Asia ya. Iya. Gue sudah mengikuti 2 event di Osachi. Hmm. Di situ gue dari semifinal, final gue dapat juara kedua. Oh, gila. Ya mudah-mudahan di tahun ini gue bisa juara 1 nih. Amin. Kita doain bareng-bareng guys. Karena ini ya demi perkembangan modifikasi Indonesia, ya kan? Betul. Gila. Berarti nggak ecek-ecek. Emang konsep yang dibangun untuk audio Bang Iwan sendiri adalah tujuannya untuk kontes. Iya, betul. Iya, tujuannya untuk kontes. Jadi bukan buat gaya-gayaan, bukan buat berisik-berisikan, enggak. Tapi untuk kontes, guys. Jadi speknya seperti ini, dan di spek yang seperti ini sudah menghasilkan juara 2 di kelas Asia di Kelas Asia. event Usachi. Gitu. Tuh guys. Gila kan? Gila, geleng-geleng gue juga. Oke, kita langsung belakang udah Bang ya. Kira-kira ini aja. Terus kita langsung ke pilar kedua nih, di pintu kedua yang tadi udah di delete. Kita lihat ada apa di situ sebenarnya. Lanjut guys. Nah oke, sekarang kita udah ada di pilar kedua, di pintu kedua nih yang sebenarnya fungsionalnya itu untuk penumpang, tapi ini sudah ke delete ya. Korbankan. Sudah menjadi korban, sudah dimutilasi. Oke Bang, bisa dijelaskan spesifikasi apa aja sih yang ada di dalam pilar kedua ini, di bangku kedua ini? Di sini gua custom pintu karena gua main di SPL ya kan. Jadi gua di sini ngebangun formasinya pakai mid range seperti ya 6 in speaker 6 in, tetap pakai mid bass 8 in sama tweeter 2 piece. Oke, ini Dari speknya gadget. tetap dari Ground Zero juga. Iya, karena Oke, gua ngebangun full. pintu pun kemarin nunggu arahan dari si Ground Zero-nya juga kayak gimana berarti gitu. ibaratnya nggak ecek-ecek lah ya, nggak Betul, sembarangan nggak karena sembarangan. konsultasinya ternyata langsung dari Ground Zero Indonesia Iya, sendiri. betul. Jadi untuk pembentukan boxnya, untuk pembentukan kabin-kabin di dalam, karena setahu gua dari kalau kita bicara audio ya Bang ya, dari box, dari susunan box-box di dalam itu ngaruh banget ke hasil. Hasil Iya. ngaruh banget. Karena banyak bengkel audio yang cuma sekedar bikin cuman nggak mengetahui ya. Iya, gimana nggak memperhatikan. cara- memperhatikan. Yang penting bunyi udah. Iya, jadi memang kan kalau kita bicara audio itu kan adalah apa ya, seperti air ya. Dia tuh udara. Jadi kalau boxnya ada bocor atau box yang nggak kedap atau gimana ya pasti Suaranya nggak bagus. acak. Iya, makanya kayak mungkin dari kekedapan mobil lu juga semua udah dirubah gitu guys. Jadi untuk di samping di pintu speknya kayak gitu Bang ya. Iya, kayak gitu. Nah di dalam yang bahaya. Dalamnya ada apa juga Bang? Manisnya manis banget nih kayaknya nih. Akuarium ini. Di dalamnya ada tabung apa tuh Bang? Nos apa gimana? Iya, itu akrilik aja nos. Akrilik. Sebenarnya gua sih kemarin custom karena gua masih main di modifikasi ya kan. Jadi gue bilang ke tempat audio gue, bang, gue di dalam mau custom tabung air sus gitu. Dan posisinya tertutup. Terus lebihnya ada kosmetik kayak minibar, Iya, terus bener. tempat power, terus tambahan monitor kayak gitu. Tambahan ya. Kayak di pintu gue tambah monitor lagi sama laser sama fogging nih lupa sebut. Iya. Jadi lebih manis lah sih sebenarnya. Jadi biasanya kan kendala anak-anak Airsus itu adalah menempatkan tabungnya Bang. Jadi bingung nih, mau gua taruh bagasi, mau gua taruh belakang, atau mau gua taruh di mana? Itu agak bingung. Tapi di sini racikannya adalah taruh di pintu kedua, di bangku kedua, terus dibikin akuarium. Betul. Cakep banget sih ini. Manis banget. Apalagi ini kan isinya udah kerum-keruman semua tuh ya kan. Jadi pas kena lampu lebih bersinar. Oh anjay. Ya
Cuman kayak akriliknya digrafir nos, Iya. itu gua nggak tahu, mekanik gua, bengkel gua yang bikin. Tiba-tiba ada nos aja ya. Ya orang pikir nggak tahu awam, ini emang ada nosnya? Kagak, itu gitu doang. Grafir doang. Iya, tapi lebih manis lah daripada polos-polos banget kan. Betul. Iya benar. Oke, lanjut ke pintu depan. Ternyata pintu depan juga lu lakukan perubahan juga nih Bang ya. Oke, bisa disebutin speknya lah. Di depan gua custom tambah monitor lagi, terus kayak lampu-lampu sama dilapisin kulit lagi MBTech gitu. Oke, jadi ibaratnya ini udah full audio, full entertain. Heeh. Sampai gua sih udah bingung sih sebenarnya ini mau, karena modifikasinya udah beda banget cuy. Dari kemarin ya, dari sebelum kita ketemu kan modifikasinya ya normal ya lah ya, biasa kayak modifikasi teman-teman kita di rumah. Ternyata sekarang udah kecemplung di event, udah kecemplung di kontes, lebih sadis coy. Oke, langsung kita ke dalam kali Bang ya, ke interior ya. Oke, yuk. Oke Bang Iwan, kita sekarang lagi ada di dalam kabin nih. Ini kabin utama nih ya, kabin depan, karena kabin belakang udah di LED. Iya. Nah, untuk di kabin depan sendiri lumayan banyak juga nih perubahan, karena dari sebelum kita review yang sekarang nggak seperti ini nih Bang. Ini bisa dijelasin nggak Bang nih? Ada penambahan apa aja nih kira-kira? Kalau untuk penambahan satu dari dashboard ya, gua lapisin alas karpet lagi. Iya, oke. Terus dari jok juga gua ganti Oke, yang model sofa. Sofa, model Sebelumnya sofa. kan kayak Ala-ala racing ya. elegan lah gitu Elegan, ya. ya. Luxury gitu. Terus sama tempat parametrik, tempat controller prosesor gua rubah, sama alas kaki nih. Oh iya, jadi lebih rapi sih Lebih ya. rapi gitu. Sama ini temperatur angin kayaknya nih ya, tekanan angin ya. Tekanan angin air sus. Jadi bisa lebih ke kontrol lah ya di Iya, jalannya. betul. Oke, ini jauh lebih rapi sih Bang kalau menurut gua. Jadi lebih asik lah, elegan. Dari mulai belakang, intinya di dalam interior ini serba biru guys, ya. Iya. Jadi dari luar clean putih, di dalam biru. biru dibalut hitam yang gokil sih menurut gua. Kayak di interior ada apa lagi nih Bang kira-kira? Ya, paling selebihnya sama pilar kayak Three seperti way ya? kayaknya waktu itu warna putih dia. Belum ya. Karena waktu itu kayaknya setahu gua nggak kayak gini. Era lu rubah sewarna sama atap ya. Atap terus sama tempat apa? Android ini. Android ini. baru ya. Ini berapa in Bang Androidnya? 10 in. 10 in. Kalau yang ini tetap Pioneer ya. Waktu itu lu Pioneer ya. Sebelumnya gue pakai Android kalau nggak salah. Oh, yang Android. Android ini taruh sini. Oh, sebelumnya ini di sini. Ah. Oh, akhirnya ini lu pindahin ke sini dan lu beli baru Pioneer. Pioneer seri 8. Oh, gitu. Oke, jadi ini bisa dipakai lah buat Dede Ajri lah ya. Jadi buat main YouTube. Iya, nge-YouTube. Jadi nggak bete dia, nggak nangis di jalan. Karena menonton Marshall. Iya. Oke, gokil sih. Depan dari dalamnya, interiornya menurut gue masih nyaman banget. Apalagi dengan bangku sofa ini nyaman banget buat di jalan. Terus keadaan mobil dengan Airsus ini lu nyaman gak sih Bang di jalan? Kalau ini ya rata-rata orang masih ragu-ragu gitu karena emang belum mencoba. Yang gue alami selama ini sih empuk satu, Enak lah ya. enak. Terus juga ibaratnya ya emang kayak kita jalan rusak, apalagi itu kan kayak Iya. ceper-ceper lah. Oke. Bisa ngebantu kita banget gitu. Betul. Ya kalau di jalan rusak kita taikin, kalau di jalan Iya. kita turunin semana Lebih untuk fleksibel. tekan anginnya gitu. Betul. Oke, jadi memang sebenarnya setiap modifikator memang beda-beda sih Bang ya. Ya, Ada yang suka dengan stance-nya, Betul. ada yang suka pakai Airsus gitu. Jadi memang balik lagi ke selera, bener. Balik lagi ke selera kalian. Karena kan di stance mungkin ada seninya di mana lu ngedenger serak. Nah, itu kan seni banget tuh ya kan. Dengan Airsusnya mungkin seninya ketika ngerebah itu kelihatan lebih elegan gitu. Jadi bisa rebah banget lah. Jadi kalau misalkan di stand memang bisa rebah juga, tapi kan tetap mereka mengukur di mana rebahnya itu harus bisa jalan mobil. Iya, pasti. Tapi kalau Airsus ini lu mau ukur sampai serebah-rebahnya di tanah itu bisa. Bisa. Iya. Hai guys, tadi kita udah kupas dari eksterior, interior, bahkan audionya yang gila banget. Sekarang kita tuh kupas tentang budgetnya nih Bang. Ini agak sensitif nih sebenarnya. Cuma kan balik lagi budget itu ya tergantung modifikatornya ya. Iya. Lu mau konsep kayak gimana ya pasti budgetnya beda. Cuma kali ini kita mau bahas budget tentang mobilnya Bang Iwan ini yang udah dirubah. Dari budget modifikasinya dulu deh Bang. Eksterior atau ya skala kayak ya keseluruhan modifikasi lah. Itu kira-kira lu habis budget di berapa tuh? Kalau di modifikasi sih sekitar di budget 70-an lah ya. 70-an untuk rapi nih semua dengan roof box-nya, dengan body kit-nya ya. Velg, body kit, pokoknya. Itu sekitaran 70 jutaan. Yes. Itu untuk jadi seperti ini guys. Dan tunernya beda-beda gitu guys. Jadi ya kalau tuner
Bang, kok di sana lebih murah? Ya, karena beda-beda tangan. Ya, Itu guys. Nah, untuk audionya sendiri, ini agak sensitif nih. Audionya sendiri untuk kalau teman-teman mau bikin juga nih bang, dengan spek mungkin spek kayak lu deh misalkan, itu lu habis di budget berapa bang? Yang gua sekarang ya, audio gua itu sih dari belakang samping seluruhan pokoknya habis di harga 180. 180 juta? Ya. Oke, udah dapat mobil baru guys. Kali satu. Kalian satu udah dapat guys. Oke, di angka 180 juta guys. Itu udah dapat kalian satu lagi guys. Tapi ya balik lagi, modifikasi itu nggak ada ujungnya bang ya. Jadi memang kita punya selera. Kalau lu bisa bilang kenapa lu nggak beli mobil yang lebih bagus aja? Bisa, sebenarnya bisa aja. Tapi ini kan hobi. Iya. Nggak bisa dibanding-bandingin. Ya dibilang gue beli Pajero mampu ya mampu. Tapi kan kita buat ngerubah kayak gini ya dapat angka yang lebih mahal lagi. Ketika dia lebih mahal lagi dibandingin, kenapa nggak sekalian mobil Lambo aja? Udah Lambo naik lagi, beda lagi. Jadi sebenarnya masing-masing modifikator dengan mobilnya itu sudah menjadi hobinya sendiri sih. Sendiri, kesenangan hati. Gue sih ya rencana ya insya Allah mau nambah BBK. Ya Oke, BBK. Paling mau main di engine gitu. Di engine. Oh, buat nambah performa juga. Karena kan gitu. Lu udah bawa beban juga sih mungkin ya. Karena dari standar mobil mungkin dengan kapasitas yang 1200, tapi kan sekarang udah bawa beban, belum pakai tower, belum dengan powernya itu kan udah banyak banget. Bener sih, bener. Jadi kedepannya lu bakal main di engine, tapi nggak untuk racing guys, nggak untuk balapan nggak, cuma untuk engine aja sama di BBK ya. Betul. Karena biar kelihatan lebih padat, karena peleknya udah asik banget sih menurut gua. Oke, segitu aja guys, thank you banget buat Bang Iwan. Siap. Review mobilnya, waktunya dan timnya juga bareng-bareng, karena tim yang gue pakai timnya Bang Iwan. Oke, pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, buat kalian yang udah stay di channel gue. Terus balik lagi yang baru nonton atau baru datang di channel gue, jangan lupa untuk di subscribe dulu, di like dulu, terus di share nih kalau informasi tentang video ini bermanfaat buat kalian semua guys. Oke, itu aja video kali ini dan terima kasih banyak. Jangan lupa sekui.